Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah kulluhu lillah ala kulli syai'in qadir. Yang kita muliakan keluarga besar Wakif Masjid At-Taibin, hadir bersama kita Akhirul Kiram Kiai Haji Muhammad Mansur Abdullah, Dr. Anda Suhaib Hasim, Ketua DKM juga bagian keluarga besar, Pak Lurah Sukadamai, Ketua RW 06 dan RW 08 berikut Ketua RT, Pak pengurus DKM yang baru saja dikukuhkan, hadirin yang Allah muliakan. Orang yang berwakaf itu orang yang sangat cerdas, apalagi berwakaf tanah, karena Allah tidak lagi menjadikan dan menciptakan tanah. Kalau Allah menjadikan manusia setiap hari lahir ada, tumbuhan setiap hari tumbuh. Tapi kalau tanah, Allah tidak lagi menjadikan tanah. Orang yang berwakaf tanah sangat cerdas. Karena itu wakaf, dia sedang berbisnis dengan Gusti Allah. Apalagi harga tanah di sini sangat mahal. Kalau dikapitalkan per meter sekian juta, maka sekian ratus juta atau miliar yang bisa didapatkan. Orang tua kita dahulu beriman sangat kuat, harta banyak di mana-mana, uang banyak berlipat, mobil mewah mengkilat, rumah bagus bertingkat, istri cantik memikat, bahkan sampai 4. Tetapi orang tua kita selalu memberikan yang terbaik buat generasi ke depan. Itu yang tidak bisa kita baca, kecerdasan orang tua kita. Cerdasnya bukan hasil belajar, tapi hasil dekatnya dengan Gusti Allah. Jadi beda antara orang cerdas dengan belajar dengan orang cerdas dengan ibadah. Itu beda. Kalau orang cerdas karena belajar, itu selalu pendekatannya materi. Tapi orang cerdas karena ibadah dengan pendekatan spiritual, dia akan cerdas tidak hanya pada sisi materi, tetapi juga lebih kepada bagaimana dia mendistribusikan harta yang dimilikinya untuk umat. Jadi ini orang yang berwakaf, orang yang sangat cerdas. Di negara kita sudah muncul undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004. Di situ ada bagaimana kita melindungi harta wakaf. Maka ada nazir itu pengurus wakaf. Maka sudah lepas hak lagi. Ahli waris keluarga tidak lagi memiliki anak yang diwakafkan. Sudah lepas haknya, karena dia sudah berserahkan dengan Gusti Allah. Tidak ada lagi penanggungan nanti dari ahli waris bagi tanah wakaf dan jadi milik ahli waris, gak ada. Itu tidak ada. Jadi semuanya diserahkan kepada Gusti Allah. Tapi kemudian ada yang mengurusnya, namanya nadir. Ada 3 kategori nadir, ada perseorangan, ada badan hukum, ada organisasi. Perseorangan minimal 3 orang, maksimal tidak terbatas. Itu perseorangan. Boleh ahli waris, silakan nadir ahli waris. Tapi dia bukan pemilik, tapi hanya ngurus tanah wakaf, mengamankan tanah wakaf, melestarikan tanah wakaf. Ini nadir. Jadi minimal 3 orang, maksimal tidak terbatas. Boleh 11, boleh 15, boleh 100, boleh 1000 orang. Nadir. Ada lagi badan hukum, yayasan. Ada lagi organisasi, DKM, apapun namanya, boleh menerima wakaf. Nah, wakaf ini sekarang menjadi trendsetter. Tapi jangan salah bahasa, karena sekarang banyak orang yang buat spanduk, bikin kupon wakaf uang. Itu bahasa salah.
Nggak ada wakaf uang. Kalau wakaf uang maka nazirnya itu bukan orang tapi bank syariah. Itu wakaf uang. Yang ada wakaf dengan uang. Jadi kalau negara kami bikin bursa untuk bangun masjid, memperbaiki masjid, maka bahasanya wakaf dengan uang, bukan wakaf uang. Kalau wakaf uang, maka dia wakafnya harus ke LKSKM, Lembaga Keuangan Syariah dan Wakaf Uang. Siapa itu? 13 bank syariah. Umat nanti menerima manfaat. Jadi ini wakafnya luar biasa. Nazirnya nanti diurus ke pengurusannya. Kemana urusnya? Pertama pengesahannya itu ke KUA, pengesahan nazir ke KUA. Karena nanti ada muncul sertifikat di lembar yang keempat itu ada susunan nazir. SK-nya dari mana? SK-nya dari BWI, Badan Wakaf Indonesia. Nanti saya lagi yang bikin, Pak Baikal yang bikin BWI itu apa SK Wakaf Nazirnya. Saya di BWI sebagai sekretaris. Jadi supaya apa? Negara sudah mempersiapkan. Jadi negara tidak kurang perangkat untuk memperbaiki dan menerapkan umat. Tidak kurang. Negara tidak kurang. Itu wakaf saja negara memberikan aturan. Supaya apa? Ini aset umat yang tidak boleh lepas kepada siapa. Di Kota Bogor juga sudah banyak perangkat-perangkat negara yang itu dalam rangka memberikan kebaikan bagi umat. Ini mah bukan ceramah, diskusi. Saya nggak bisa ceramah. Di Bogor itu sudah disahkan karena dinia peraturan daerah yang mengatur bagaimana anak-anak kita, putra-putri kita bisa membaca tulis Quran. 2013 disahkan. Itu karena dinia. Jadi setiap anak yang lulus SD ketika masuk SMP itu wajib bisa baca tulis Quran dan punya sertifikat bebas baca tulis Quran. Ketika dia tidak bisa baca tulis Quran, maka SMP wajib menolak dia menjadi siswanya. Kenapa? Karena dia belum bisa baca tulis Quran. Apa SMP itu membuka diri yang takmilia, memberikan pelajaran tambahan untuk anak yang belum bisa baca tulis Quran. Ketika SMP lulus masuk SMA pun sama, keahlian sama, SMK sama. Dia wajib punya sertifikat bebas buta aksara Al-Quran. Kalau dia nggak bisa baca, SMA wajib menolak dia untuk jadi siswa. Cuma saya praktiknya hanya disahkan saja, tapi nggak berlaku. Kalau berlaku ini hebat luar biasa, amal jariah yang hebat luar biasa. Jadi ketika disahkan langsung dilatih dan dibaca lagi. Maka Dewan sudah lupa, memang ada. Di Bogor tidak kurang perangkat untuk memprotek umat agar tidak salah jalan. Sekarang sedang dibahas karena pondok pesantren. Sekarang di 2 perda itu saya kembali katanya. Yang di Gerindra bahas, yang saya juga. Sekarang sedang disahkan karena pondok pesantren. Kenapa perlu ada? Di Bogor ini ada 149 pondok pesantren yang terdaftar di Kemenak. Tetapi banyak pesantren yang tiba-tiba berdiri dengan masyarakat, silakan berdiri pesantren. Dan ajaran pondok pesantren itu berubah dan berbeda dengan warga masyarakat sekitar. Ini yang persoalan. Tiba-tiba ada pondok pesantren yang megah di tengah masyarakat. Kita tidak tahu itu kiai di mana pesantrennya. Kita nggak tahu dari mana itu santri. Ajarannya beda dengan warga masyarakat sekitar. Dan itu sudah banyak di Bogor. Apa namanya mau rumah takmir, rumah Quran. Mohon maaf, sudah banyak. Kiainya diimpor dari mana-mana, santrinya tertutup dengan warga sekitar. Padahal pesantren itu dalam kacamata terminologi antropologi, pesantren itu bukan hanya yang mungkin, tapi juga warga masyarakat sekitar. Itu santrinya. Jadi aneh kalau kemudian ada pesantren yang pahamnya beda dengan warga sekitar. Itu bahaya. Itu bahaya. Bahaya bagi kerukunan dan ukhuwah. Maka di Bogor akan disahkan perda pondok pesantren. Karena kita ingin menjaga pemahaman yang dimiliki masyarakat di sekitar kita. Sekarang
Kita nggak pernah tahu di mana kiainya, siapa kiainya, di mana pesantrennya. Tiba-tiba bikin pesantren. Mohon maaf, kalau itu mah kiai jangan. Jadi kalau pesantren yang ajarannya beda dengan mereka sekitar itu bukan para pesantren, itu pustiklah. Itu pustiklah, bukan para pesantren. Dia punya nilai ukhuwah, nilai kebersamaan, nilai spiritual yang dibangun oleh warga sekitar, bukan hanya dengan santri. Jadi kita ingin menjaga kehebatan para pesantren. Kenapa? Ini sentrum dakwah di negara kita, pesantren. Perlu diamankan, perlu dijaga kehormatannya, kehebatannya, kemuliaan. Jadi sekarang sudah mulai kita dibuat pernah kedatangan tamu dari luar daerah. Semula dia ingin belajar ke Kota Bogor, tapi berikutnya kita yang belajar di mereka. Apa kehebatannya? Yang pertama, di sana itu imam itu digaji oleh negara. Di negara hadir untuk bagaimana imam itu tidak berpikir urusan dapur. Dia harus merasa nyaman dengan pimpinan umatnya. Digaji. Imam masjid kota itu gajinya 10 juta. Imam masjid kecamatan gajinya 7,5 juta. Imam masjid kelurahan itu gajinya 5 juta. Imam masjid satelit, masjid Jami sebulan itu 3 juta. Kita sudah sampai ke Wali Kota. Bogor sangat bisa. Bogor sangat bisa begitu. Kenapa? Kita hanya punya 1 masjid kota, 6 masjid kecamatan, 68 masjid kelurahan. Hanya 76 masjid yang intervensi APBD di sini. Kalau kali 10 juta masjid kota, 7,5 masjid kecamatan, 42 juta sebulan. Masjid kelurahan 28 juta kali 5, hanya 400 juta sebulan. Itu hanya butuh 500 juta sebulan. Setahun itu hanya kita butuhkan 6 miliar. Daripada bikin jalan, sebulan dia bolong dari 3 miliar. Tahun depan anggarkan lagi, bolong lagi. Tahun depan anggarkan lagi, bolong lagi, rusak lagi. Tapi kita menjaga akidah umat, ini kayak ini, supaya imam itu merasa nyaman, tidak terganggu urusan dapur. Bisi aja berkumandang, imamnya ojeknya nih. Nanti mampu para cari ini imamnya nggak ada. Yang maju akhirnya orang yang punya kompetensi ketika jadi imam. Orang-orang sekarang kan berani jadi imam. Orang itu orang nggak boleh jadi imam, orang dulu itu. Kiai dulu itu nggak boleh jadi imam. Kenapa? Dosa pun dia tanggung ketika tidak khusus sholat, ketika nggak benar sholatnya. Orang sekarang itu jadi imam malah maunya. Akhirnya Bismillah bilang, berikan bilang. Di sana itu digaji imam. Yang kedua yang hebat itu, imamnya wajib mazhab Syafi'i. Imamnya wajib mazhab Syafi'i. Yang hebat itu. Kenapa beda? Ada beda. Karena sekarang mohon maaf, ada yang tiba-tiba jadi imam, ketika imam langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Korupsi dia. Dalam hati. Imam Malik mengatakan ketika sholat baca Fatihah makruh hukumnya baca Bismillah. Imam Malik. Imam Malik ketika sholat baca Fatihah makruh hukumnya baca basmalah. Imam Malik. Imam Hanafi Bismillah dibaca pelan ketika sholat sir dan ketika jahar juga dibaca pelan, sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Syafi'i dibaca keras ketika bacaannya jahar, baca pelan ketika bacaannya sir. Zuhur asar sholatnya sir bacaannya, Bismillahnya baca sir, baca pelan. Maghrib isya subuh bacanya jahar, dikeraskan, baca jahar Bismillahnya. Kalau kita Syafi'i, kata dia di kami imamnya wajib ada Syafi'i. Kenapa? Kalau beda imamnya maunya Syafi'i semua, timbul adawah. Jangan coba-coba kita menghidupkan mazhab lain ketika kita itu sudah mazhab Syafi'i. Kenapa? Timbul permusuhan.
apalagi memaksakan kehendak. Di situ bisa dikanti apapun yang saya bilang itu, imamnya wajib mazhab Syafi'i. Di Indonesia mazhab Syafi'i mayoritas. Makanya di kita sekarang sudah banyak pesantren dari negara luar masuk ke kita. Contoh kecil Mama Sulaimaniyah kan dari Turki. Turki apa mazhab? Hanafi. Dan itu bebas di kita. Kita nggak pernah protek gitu. Kita nggak pernah sadar gitu. Akhirnya kita terpaksa ikut pemahaman yang dimiliki oleh yang datang ke dunia. Imam dipaksa. Orang lain masuk di situ. Kan nggak boleh. Dia baca benar beliau kita fatul itu. Taktik sholat. Yang paling tentu sholat. Imamnya wajib selektif. Ada syarat dari imam tidak hanya 4, tapi minimal 20 syarat dalam kitab fatul ini. Di antaranya kalau biasa itu yang paling ganteng, kayak saya. Jadi ketika zaman itu dia merasa tahajud, bacaannya yang paling bagus. Kalau dia masih merokok nggak boleh jadi imam. Nggak sah salat kalau masih merokok. Sholat sambil merokok, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau dia masih merokok boleh jadi imam. Nggak sah salat. Jadi ini yang hebat. Imamnya wajib mazhab Syafi'i. Wajib mazhab Syafi'i. Dan di kita sudah banyak. Di kita sudah banyak yang tiba-tiba Bismillahnya hilang. Kan itu lumayan Bismillah itu. Bukan lumayan, menjadi Tuhan. Kalau Imam Syafi'i kan mengatakan pada itu kan rukun sholat. Kalau Imam Hanafi enggak. Dia bukan rukun sholat, tapi faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca aja Quran dari Fatihah. Tapi kalau Imam Syafi'i wajib Fatihah rukun. Surat sunat. Kenapa? Sekarang kajian itu bukan kajian fikih yang dikaji, tapi kajian tauhid. Lupa akan kajian fikih. Ibadah bukan perkara tauhid saja, tapi perkara fikih. Perkara fikih. Dan sekarang kita sudah lupa mempelajari fikih. Bagaimana kita merapikan sholat, merapikan ibadah, itu yang lupa sekarang. Kenapa? Fikih sulit memahami. Kalau yang lain tinggal pakai YouTube aja. 58% kita belajar sekarang dari YouTube. Jadi kehilangan basyirahnya, kehilangan filmnya, kehilangan rasa kita belajar. Kalau di pesantren kita dulu belajar mengaji kitab itu ada sambungan dengan yang punya ilmu sampai kepada Rasulullah. Apa yang dibaca ketika mengaji? Qala al-mu'allif atau qala al-musannif. Kalau musannif berarti penyusun kitab. Kalau mu'allif dia khasyah atau matanya jadi syarah atau dia hanya nukil, itu namanya mu'allif. Kalau mu'allif hanya nukil. Jadi kalau musannif dia nyusun dari awal kitabnya. Kayak apa misalnya? Kitab Safinah disusun. Kemudian ada syarahnya apa? Matan, misal takrib itu mu'allif, musannifnya Safinah. Musannifnya kitab tiga, mu'allifnya kitab awam. Ada musannif, ada mu'allif. Para kiai sering kalau mau baca kitab ketika pesantren itu dia doakan dulu yang punya kitabnya supaya sampai kepada Rasulullah SAW. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi qulubihi wa bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Ada kesamaan. Di Indonesia, di Indonesia ada hampir 60 juta masyarakat pelajar. 60 juta yang sekolah di SD, SMP, SMA, SMK, MTS, MI, RA, MA, 60 juta. 54 juta itu sekolah di sekolah umum. Di TK, SD, SMP, SMA, SMK. Yang dia agama dia pelajari hanya 2 jam 1 minggu. Bayangkan agama yang sangat fundamental dia ajarkan, dia pahami
selama 2 jam 1 minggu. Itu pun kalau masuk guru agamanya. Guru agama dia kan tokoh masyarakat. Ada yang kawin dia duluan berangkat, yang melamar, sambutan, besan dia bawa. Ya, ke sekolah dia nggak masuk, guru agama ini tokoh. Ada yang meninggal, dia paling depan. Dari mulai dia mandiin, kapanin, nyolatin paling depan, terus bawa ke kuburan, talqinin sama dia, sampai 7 harinya dia pindah dia. Sekolah libur 2 jam 1 minggu. Di madrasah 13 jam 1 minggu. Maka ada kemudian perlawanan dari negara, dari masyarakat kepada negara. Apa? Muncul TKIT alias muncul SDIT. Ini perlawanan kepada negara sebenarnya. Masuk negara, masuk MI nggak mau, SD nggak mau bikin sekolah sendiri. Nah, ini Pak Maksud. Bagus sekarang. Jadi masyarakat itu ada nggak mau madrasah, SD nggak mau. Kenapa? 2 jam 1 minggu. Bayangkan oleh kita bagaimana rusaknya pemahaman agama kita. Kalau kita belajar agama hanya 2 jam 1 minggu. Plus tidak ada di warga kita. Makanya masjid betul tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah makmum, tapi bagaimana kita mengatur ritme ibadah yang umat kita ke depan miliki. Bangunnya mah gampang. Masjid itu bangunnya mah gampang. Ini bantuan dari Qatar selesai. Tapi merawat, menjadikan sebagai simbol perlawanan kepada akidah yang sulit. Makanya sebelum kita bangun masjid, bangun dulu generasi yang isinya. Di mana? Di madrasah. Makanya kalau di sini nanti ada pengajian sore, pengajian malam anak-anak kita daripada main PS, berebut remote sama ibunya, dia catatan seorang istri, bikin pengajian sore ini, bikin pengajian pagi, bikin madrasah diniyah. Supaya apa? Kita tidak hanya membangun masjid tempat ibadah, tapi kita juga menjaga ritme ibadah sampai hari kiamat. Karena kalau nggak paham agama, bagaimana dia mau ibadah? Mau nggak paham. Jadi ini yang hebat. Yang terakhir yang saya sampaikan itu sudah jam 10 karena nasi sudah siap. Di sana itu guru ngaji digaji. Berapa per bulan? 2,5 juta. Supaya dia merasa aman dengan dapurnya ketika mengajarkan pendidik agama kepada generasi depan. Jadi kalau di sini misalnya ada guru ngaji, Pak RW harus turun tangan langsung di bulan Pak RW. Kan guru yang dijadikan supaya apa? Dia nyaman dengan ngajar ngaji kepada anak-anak kita. Jangan sampai kemudian guru ngaji bisa kira per bulannya dari perhatikan, hariannya diperhatikan, dapurnya diperhatikan, istrinya jangan diperhatikan. Jangan istrinya. Di sana itu guru ngaji digaji 2,5 juta. Di kita pun digaji. Pak Wali hari ini hanya baru memberikan 150.000 per bulan. Keluar 16 juta lewat rekening. Dikerasan namanya duit lewat rekening. Saya gaji rekening perasaan kegajian. Kenapa? Langsung soal beli uangnya. Udah lalu. Kalau beli pulsa sampai lagi. Nggak punya uang berapa? 100.000 buat beli pulsa. Dan uang sendiri. Gua yang kerja, gua yang pinjam. Besok ditagih lagi. Pak ganti duit di mana? Yang kerja kalau beli pulsa. Baru di kemarin. Di kita memang pemerintah baru memberikan apresiasi 150.000. Ini menjaga akidah umat supaya benar. Yang terakhir kedua, di Bogor sekarang sedang ada Bogor mengaji. Ada tutornya tadi Ustaz. Tutor Bogor mengaji. Setiap kelurahan wajib punya santri perempuan 15, laki-laki 15. Saudara ada apa? Ada alhamdulillah. Besok Sabtu ujian. Kenapa? Di Bogor ini mohon maaf. 2006 saya pernah meneliti. Di Bogor, di kota Bogor ini, yang benar baca Quran di bawah 5%. Di kota Bogor, yang benar baca Quran di bawah 5%. Baca di bawah 5%. Karena kalau benar itu ada parameternya, ada miqyasul amalnya, ada sumber penilaiannya. Di antaranya harus benar
harus benar sifat al-huruf, harus benar hukmul mad wal qasam, harus benar hukmul waqaf wal ibtida, harus benar lagunya, namanya benar. 6 standarnya. Kalau 6 standarnya di Kota Bogor yang benar baca Quran di bawah 5%. Wali kota, wali wakil terbesit di Kota Bogor. Kita akan berupaya tidak boleh ada orang yang buta aksara Al-Quran, harus bisa semuanya. Maka sekarang ini angkatan pertama itu tutornya digaji per bulan 800.000, seminggu 2 kali pertemuan. Kecil memang, tapi kita ada usaha dan upaya. Apa tujuannya? Menjaga ritme umat ketika beribadah. Yang terakhir, selamat DKM. DKM ini tantangannya besar, Pak. Kenapa? Karena tempat omongan orang. Lampu mati DKM ngomongin, mesin bocor DKM ngomongin, air mati DKM ngomongin, DKM kemana baik, lampu ada mati. Padahal dia orang Islam, rumahnya dekat masjid, DKM ngomongin. Ini masjid becek kemana DKM-nya? Padahal dia jemaah. DKM itu sebenarnya hanya pelayan. Jangan sampai kemudian karpet, baunya, kira-kira gimana orang sulit bisa lama kalau karpetnya bau? Ya. Kata Rasul kan begitu. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru du'a. Kalau karpetnya bau, gimana orang bisa lama masuk? Wangi. Kamar mandi, WC wangi. Yang sering terjadi ke WC nggak usah pakai mata, pakai hidung ketemu, sambil merem ketemu ke WC, saking bau. Belah mana nih? Oh nggak sama, oh jengkol kan? Jadi mesin itu adalah gambaran keumatan. DKM ada di dalam. Kita doakan mudah-mudahan DKM sabar. Karena fitnahnya ada di DKM. Udah ngomong luar biasa. Kerok pakai diomongin. Jangan korupsi. Dalilnya nggak pernah lupa. Kerok pakai baru tidur. Ini harus bersih. Ini luar biasa, masih gede, ini luar biasa. Kita pemakmurannya tinggal di sini. Kita bersama-sama bau-bau agar bersih, lestari, makmur. Selamat. Kalau dilantik bukan buat gagah-gagahan, tetapi memberikan motivasi, sugesti kepada TKM mengurus seluruhnya. Buat dia punya tanggung jawab, dia punya kehormatan. Kalau ada yang pengen ikut TKM, besok 5 tahun lagi. Sekarang bantu TKM bekerja. Kalau pengen jadi ketua TKM nanti 5 tahun. Jadi goyang-goyang dulu. Orang yang belum bisa kerja kalau kemudian digoyang, goyang lagi, omongin lagi, belum bisa kerja. Ya, dia kerja dulu, nyaman dulu. Ada yang nggak bagus, apa yang bisa saya bantu? Jangan cuma bisa protes doang. TKM, ini chatting besok. Ya, kalau mereka kasih uang ini Pak, ngomong doang. Dia apa dari TKM ini mau chat ya? Iya. Apa yang bisa saya bantu? Saya punya uang berapa? 10 juta. Gimana bagusnya? Beli chat dah. Saya punya apa? Saya punya tenaga, bantuin dah. TKM mudah-mudahan sabar. Ada masyarakat umat, karena pasti punya sasaran jamaah yang baik. Sabar. Jadi dilatih bukan buat gagah-gagahan. Jadi kayak itu eselon 17 kan penting. Eselon 17. Dulu eselon 4, TKM eselon 17. Paling tinggi. Mudah-mudahan setiap pekerjaannya, kontribusinya, inspirasinya tidak soleh. Amal kebaikan untuk kita sebelumnya. Terakhir kita khususkan untuk para wakil. Mudah-mudahan ini mesti menjadi ladang pahala, ladang amal jariah untuk Bapak Haji Thayyib sesuai dengan namanya. Bin Saidan. Thayyib itu wangi, semerbak memberikan kebaikan. Arti kedua, Thayyib itu artinya bagus, memberikan kebaikan, inspirasi, motivasi bagi umat. Mudah-mudahan ini terus mengalir pahala tidak hanya bagi almarhum, tapi juga keluarga besar kita yang akan pada hari ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah kita syukur alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم رب الفاتحة رب السر الفاتحة رب كرمة الفاتحة رب عظمة الفاتحة يا فضيلة الله كشف الله يا من عبده يكفي ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم يا عزيز يا توابع رب العالمين بمن سبحانك اللهم وتحيته به سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita sama-sama kita dengarkan ceramah agama sekaligus ceramah rohani yang telah disampaikan oleh Ketua LIMI Kota Bogor, Bapak Dr. Kiai Haji Sarbili MSI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada sumber acara atau tamu yang berkenan, dan saya akhiri dengan pantun Muafiq min tahtarik wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada